Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 10 saham yang selalu membagi dividen, di mana mereka tidak pernah absen membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saham pertama adalah AALI. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham ini punya dividen yang cukup fluktuatif setiap tahunnya, di mana dividen per share mengikuti pendapatan earning per share mereka. Tapi untuk dividen payout ratio cenderung stabil dari tahun ke tahun, khususnya selama 5 tahun terakhir. Di sini kita bisa lihat bahwa saham ini punya dividen yield sekitar 5,6%. Valuasi pernya 9 kali dengan PBV 0,7 kali. Berarti harga di pasar lebih murah dari modalnya. Untuk rasio keuangan, NPM 7% dengan ROE 7%. Angka yang bisa dikatakan masih kecil jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan yang mampu mencetak rasio profitabilitas di atas 10%. Tapi rasio dari mereka cukup rendah di angka 52%. Nah, untuk kinerja EPS, teman-teman bisa lihat bahwa mengalami penurunan di tahun 2022 jika dibanding tahun 2021. Saham kedua adalah ADMF. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa earning per share mereka cenderung fluktuatif, di mana sempat mencetak angka tertinggi pada tahun 2019, tapi mengalami penurunan setelah itu. Hal itu juga berdampak pada dividen per share mereka yang mengalami penurunan di tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019. Tapi untuk dividen payout rasionya bisa dikatakan stabil dari tahun ke tahun. Saham ini tercatat membagi dividen sekitar 6,5%, valuasi pernya 6 kali dengan PBV 0,9 kali. Berarti harga di pasar lebih murah daripada modalnya. Untuk rasio keuangan, NPM 22 dengan ROE 16%. Rasio profitabilitasnya bisa dikatakan cukup baik. Tapi mereka punya DER yang tinggi di angka 156%, yang berarti hutangnya lebih besar dari modalnya. Untuk kinerja EPS, teman-teman bisa lihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya, tapi mereka mampu mencetak kenaikan yang konsisten hingga tahun 2022. Saham ketiga adalah ASDM. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa earning per share mereka cenderung mengalami penurunan setiap tahun, dan dividen per share mereka malah mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menarik karena dividen payout-nya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, setidaknya untuk tahun 2018 hingga tahun 2021. Itu tentu berbanding terbalik dengan pencapaian laba mereka yang malah mengalami penurunan. Saham ini tercatat membagi dividen 7,6% dengan per 16 kali dan PBV 0,5 kali. Artinya harga di pasar hanya setengah dari modalnya. Rasio keuangan NPM 8% dengan ROE 3%. Angka yang bisa dikatakan masih kecil. Dan ingat, mereka punya DER yang tinggi di angka 175%. Untuk EPS-nya, teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung mengalami penurunan kinerja dari tahun ke tahun, di mana kinerja pada tahun 2022 menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir, dan tentu hal ini harus diwaspadai. Saham berikutnya adalah ASII. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa kinerja saham ini cukup fluktuatif, tapi masih bisa dikatakan cukup baik karena terjadi peningkatan di tahun 2021 jika dibanding tahun 2022. Tapi untuk dividen per share-nya cukup mengalami lonjakan yang signifikan untuk tahun 2021 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Saham ini tercatat mempunyai dividen yield sekitar 4% dengan per 7 kali dan PBV 1,2 kali. Berarti harga di pasar lebih mahal dari modalnya. Untuk rasio keuangan NPM 10% dengan ROE 16%. Masih bisa dikatakan cukup baik. Dan mereka punya DER yang di bawah 100% meskipun sudah mendekati angka 100% itu. Yang berarti total hutangnya hampir setara dengan modalnya. Kita lihat di sini untuk EPS-nya cenderung fluktuatif, di mana sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, tapi kembali bangkit di tahun 2021 dan 2022. Saham berikutnya adalah CLPI. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dividen per share-nya mengalami lonjakan yang signifikan di tahun 2020, tapi kembali mengalami penurunan di tahun 2021. Begitu juga dengan dividen payout rasionya. Tapi menariknya saham ini mampu mencetak earning per share yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Dividen yield yang diberikan sekitar 7,5% untuk valuasi per 6 kali dengan PBV 0,5 kali, yang berarti harga di pasar hanya setengah dari modal perusahaan. Untuk NPM 5% dengan ROE 8%, angka yang tidak terlalu memuaskan, tapi mereka punya DER yang rendah di angka 46%. Untuk kinerja IPS-nya teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cukup konsisten menghasilkan kenaikan IPS dari tahun ke tahun. Saham berikutnya adalah DLTA. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dividen per share saham ini cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, di mana sempat mencetak kenaikan tertinggi di tahun 2018, tapi kemudian mengalami penurunan dalam beberapa tahun selanjutnya. Untuk valuasi PER sekitar 12 kali dengan PBV 3,2 kali, yang berarti harga di pasar lebih mahal dari modalnya. Untuk NPM-nya 30% dengan ROE 25%, angka yang bisa dikatakan sangat baik, dan mereka punya DER yang cukup rendah di angka 30%. Teman-teman bisa lihat di sini IPS perusahaan ini cenderung fluktuatif di mana sempat mengalami kerugian pada Q2 tahun 2020. Tapi untungnya mereka mampu bangkit pada tahun 2021 dan 2022. Berikutnya saham Hexa, di mana teman-teman bisa lihat di sini bahwa dividennya cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, di mana sempat mengalami lonjakan di tahun 2020 tapi turun signifikan di tahun 2021. Dividen yieldnya sekitar 15% dengan per 6 kali dan PBV 2 kali, yang berarti harga di pasar ini lebih mahal 2 kali lipat dari modalnya. Rasio NPM 8% dengan ROE 32%. Teman-teman harus analisa lagi karena angka NPM dan ROE cukup tidak sejalan, dan perusahaan ini punya DER yang tinggi di angka 176%. Teman-teman bisa lihat di sini kinerja IPS-nya sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, tapi kembali bangkit di tahun 2021. Meskipun kinerja di tahun 2022 belum sebanding dengan tahun sebelumnya. Saham berikutnya adalah HMSP. Teman-teman bisa lihat bahwa dividen per share-nya cenderung mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Hal itu dikarenakan terjadi penurunan earning per share yang cukup signifikan. Tapi menariknya untuk dividen payout ratio-nya malah mengalami peningkatan pada tahun 2021. Dividen yieldnya sekitar 6,5% dengan per 17 kali dan PBV 4,1 kali. Angka PBV-nya sudah sangat tinggi ya. Untuk rasio NPM 5% dengan ROE 24%. Ini juga tidak sejalan di mana NPM-nya masih kecil tapi ROE perusahaan ini cukup besar. Dan mereka punya rasio DER yang masih normal di angka 78%, meskipun teman-teman harus analisa lebih lanjut. Di sini teman-teman bisa lihat untuk kinerja IPS-nya cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, di mana IPS pada tahun 2020 menjadi yang terkecil dari 4 tahun terakhir. Saham berikutnya adalah ITMG, di mana teman-teman bisa lihat bahwa dividen per share-nya mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021. Tapi uniknya, rasio dividen payout ratio-nya malah mengalami penurunan. Dividen yield-nya sekitar 11%, tapi ini teman-teman harus hitung lagi untuk tahun 2022-nya. Per 2 kali dengan PBV 1,3 kali, yang berarti dengan harga 35.000, saham ini dijual dengan lebih mahal dibandingkan modalnya yang hanya 26.000 saja. Rasio NPM 34% dengan ROE 61%, angka yang bisa dikatakan sangat baik. Apalagi DER-nya juga sangat rendah di angka 28% saja. Ini merupakan kinerja IPS perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, di mana sempat mengalami kerugian pada Q4 tahun 2020, tapi kembali bangkit untuk tahun 2021 dan 2022. Saham berikutnya adalah LPGI. Teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan ini mempunyai dividen per share yang cukup meningkat dari tahun ke tahun, setidaknya sejak tahun 2018. Dan begitu juga dengan dividen payout ratio-nya yang mengikuti dividen per share-nya. Dividen yield-nya sekitar 5,6% dan teman-teman bisa validasi hal tersebut dengan melihat dividen per share tahun 2022. Untuk valuasi per 9 kali dengan PBV 2,1 kali, yang berarti harga di pasar lebih mahal dari modalnya. Untuk NPM 8% dengan ROE 22%. Ini juga harus divalidasi mengingat angka NPM dan ROE cukup tidak sejalan. Dan ingat, perusahaan ini punya DER yang tinggi di angka 248%. Untuk kinerja IPS-nya sempat mengalami kerugian pada Q3 2020 dan Q4 2021.
Nah, menurut teman-teman bagaimana? Dari 10 saham yang tadi kita bahas, apakah ada yang menarik? Memang dividen itu sangat menarik karena memberikan passive income secara rutin setiap tahun. Tapi, teman-teman harus ingat bahwa hal itu bukan menjadi patokan satu-satunya. Banyak aspek lagi yang harus dianalisa selain dividen. Nah, apabila teman-teman tertarik mempelajari metode dalam memanfaatkan dividen di masa depan, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Karena di sana, saya padu-padankan untuk metode nabung saham dan bagaimana memanfaatkan dividen investing di masa depan. Untuk detail pembahasan, silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Ada juga file Excel yang berfungsi berbagi simulasi yang dapat teman-teman lakukan. Selain itu, apabila teman-teman ingin belajar bagaimana cara analisa fundamental dan money management yang baik, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detail pembahasan, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini ya. Ingat, semua pembahasan di video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian kamu tanggung sendiri ya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.